kasih Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah Maha Kuasa memberkati setiap umat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pada hari ini. Saya Pastor Yusuf Anyi daripada Pelayanan Skripsinya Sarawak untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mendorong kita, meneguhkan iman kita bersama, agar kita tetap teguh, kukuh dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita meneruskan, mari kita berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa Surgawi, mulialah nama-Mu. Kami amat bersyukur karena kami diberi peluang untuk merenung firman-Mu melalui program ini. Ini hamba-Mu Tuhan, pakailah, urapilah, agar setiap perkataan yang diucapkan daripada-Mu Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Tema khotbah kita pada hari ini ialah kasih karunia Allah bagi umatnya. Kasih karunia Allah bagi umatnya. Ada 4 perkara ataupun kasih karunia Allah bagi umatnya yang saya mau sampaikan untuk kita pada hari ini. Yang pertama, kita pilihan utama Allah menjadi anaknya. Saya dan saudara menjadi pilihan utama Allah untuk menjadi umatnya. Menurut Alkitab, Efesus bab 1 ayat 4 hingga 5. Efesus bab 1 ayat 4 hingga 5. Firman Tuhan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bayangkan, sebelum dunia dijadikan, kita menjadi pilihan Allah untuk menjadi anaknya. Percayalah pada hari ini, bagi Anda dan saya yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus sadar dan yakin bahwa kitalah pilihan utama Allah untuk menjadi anaknya. Ini namanya kasih karunia Allah bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan. Yang kedua, kasih karunia Allah bagi umatnya, kita disebut anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Siapalah kita? Kita ini berdosa, tetapi dalam kasih karunia Tuhan, Dia menyebut kita anak-anak Allah. Menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudari, kita diistiharkan anak-anak Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Maksudnya, kita ini mempunyai Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kita, karena kita disebut anak Allah. Siapakah kita? Kita berdosa, tetapi dalam kasih karunia-Nya, dalam kasih karunia Allah Bapa untuk kita, Dia menyebut kita anak-anaknya. Maksudnya kita dapat pergi kepada Bapa, karena kita anaknya. Yang ketiga, kasih karunia bagi umatnya ialah kita miliki warga negara kerajaan Allah. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Ini kasih karunia Tuhan. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Puji Tuhan, kita warga negara Malaysia, kita juga warga negara kerajaan Allah. Menurut Alkitab, di Filipi bab 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20. Tetapi kewarganegaraan kita di surga.
kewarganegaraan kita di surga. Dengan penuh harapan kita menanti-nantikan kedatangan penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus dari surga. Filipi 3:20. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dikatakan warga negara kerajaan surga. Ini namanya kasih karunia Allah bagi umatnya. Saudara-saudari yang saya kasihi, percayalah, hari ini Anda dan saya adalah warga negara kerajaan surga. Yang keempat, kasih karunia Allah bagi umatnya. Dia memelihara kita dalam kasih-Nya. Dia memelihara kita dalam kasih-Nya. Pelihara kita dari mula kita terima Tuhan sebagai juru selamat sampai akhirnya. Sampai akhirnya Dia pelihara kita dalam kasih-Nya. Menurut Alkitab, menurut firman Tuhan, 1 Korintus bab 1 ayat 8. 1 Korintus bab 1 ayat 8. Firman Tuhan, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan meneguhkan kita, Tuhan memelihara kita dengan baik dalam kasih-Nya. Percayalah, ini namanya kasih karunia Allah bagi umatnya. Benar, kadangkala kita lemah, kadangkala kita jatuh, kadangkala kita sesat. Percayalah, oleh kasih karunia-Nya, Dia memimpin kita, Dia memelihara kita, sehingga kita tak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi, yang saya hargai, percayalah, dalam kasih karunia Allah yang dinyatakan dalam Alkitab, kita adalah pilihan utama Allah untuk menjadi anak-Nya. Kita disebut anak-anak Allah. Kita miliki warga negara kerajaan surga, dan kita dipelihara dalam kasih Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan yang kita renung bersama ini mendorongkan, menguatkan, meneguhkan iman kita bersama. Sekian, Tuhan berkati. Amin.